Gue tuh paling benci kalimat open minded karena sering Sama. disalahgunakan. Iya, tapi it is what it is gitu. Diam aja. Terus kayak mereka tuh yang ngata-ngatain gue gitu-gitu, tapi kayak gue jalan kantin nih, pantat gue di spank Tepok, gitu. sumpah? Iya cuy. Hai, welcome to Dixie. Nama gue udah ada di Google, jadi lu Google sendiri aja. Hari ini adalah hari pertama kali Dixie dengan episode terbaru. Dan kita bakal ngobrol bersama salah satu teman saya yang kulitnya terbuat dari semen putih, cap badak. Karena dia makin dikatain, makin brutal. Dia adalah Kai. Bukan lu. Makasih. Oh, Thank you untuk teman-teman media yang sudah hadir. Saya akan bertanya tentang salah satu pertanyaan yang paling wajib di negara Indonesia kalau Anda kerja di media. Apa kabar? funky. Lagi sibuk apa bro? Gini-gini aja. Bro. Keren. Gak serius. Suka jadi host juga bro. Hah? Suka jadi host juga bro. Suka bro. Suka nyanyi juga bro. Suka. Keren. Dengar-dengar katanya habis dari Bandung habis main apa manggung bro? Dua-duanya. Keren. Kan menurut lo panggung adalah taman Bermain. asik banget nih cewek, tepuk tangan lagi dong. Yang pertanyaan paling template kedua adalah how do you see yourself in your music career? Iya sih. Apa iya sih? Ini bukan yes or no question. Apa? Nggak template bener. Gimana? Ya tentunya ya as a vocalist gitu. Ya gue suka sih maksudnya menjalani. Sebenarnya itu gimana ya kalau lu mencintai sesuatu tuh lu pasti nggak punya exact reason buat Benar. menjelaskan hal itu gitu. Iris waridis saja It is ya. what it is gitu. Iya apa yang lo lihat ya itu yang gue jalanin gitu. Keren. Pernah kepikiran jadi putri Indonesia gak? Enggak sih. Kenapa Beb? Seru tau? Seru ya? Iya. Kita apa daftar yuk? Gue dulu tuh pernah punya cita-cita jadi Putri Indonesia perwakilan Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah? Kan butuhnya spesifik. putihnya. Harusnya kan Putri Indonesia tuh harus punya brain, behavior, sama beauty. Iya 5B. Belief sama Belief sama brave. iya. Gitu. Gue cuma punya belief doang. Sama Tuhan lagi beliefnya. Itu udah paling bener Itu itu kan menghadapi karena kan dunia. Bener, Tuhan nomor 1, Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul ya. Jadi thank you banget Kai udah hadir di sini. Gue mau nanya juga tentang grup band lo, grup band kan? Iya. Okay. Duo tapi duo tapi band aja deh. Oke. Gimana manggung sama teman-teman kamu yang kamu sangat cintai itu? Gimana apanya nih? Gimana seluk-beluknya atau happiness and sadness-nya gitu, suka dukanya. Iya balik lagi I love my job ya. Jadi kayak apapun itu yang terjadi sih gue fine aja dan sangat mencintai itu gitu. Maksudnya sangat ikhlas menjalani itu semua gitu. Karena kan dari awal udah mau committed sama ya itu kehidupan yang harus gue jalani dengan segala resikonya kan. Gue orangnya lumayan skeptis buat mengambil keputusan gitu. Jadi ketika gue udah bilang sama ya udah apa yang terjadi di depan ya itu resiko gue dan apapun itu harus diterima. Keren gitu. banget. Tepuk tangan lagi dong. Ayo mesin tepuk tangan di sini kerja. Lalu manggung bersama duda terkeren nomor 1 Indonesia. Iya. Yang mana fansnya adalah kebanyakan perempuan gitu. Iya. Pernah nggak merasa kayak Kayaknya 90% deh. 90%. Pernah nggak merasa kayak nama lo itu selalu ada di balik bayang-bayang Okin? Dengan fansnya yang sangat fanatik itu ya? Iya pasti dong, maksudnya realistis ya iya gitu. Cuma gue nggak keberatan sih. Nggak keberatan. Iya, Ada nggak sih kayak komen-komen yang menurut lo kayak apaan banget dah lu? Banyak ya, banyak. Sebut saja 3 teratas komen paling template. Oke ini mana? 1. Saya hantu mbak, saya 2 orang, saya kerja juga di sini. Iya kan maksud gue ya teammate gitu tetap punya kehidupan masing-masing kan. Benar. Enggak kayak biji gitu nempel mulu gitu, enggak gitu. Terus apalagi 3 ya? 3 ya? 3. Iya. Iya, banyak mulu dari tadi lu kayak tim SAR.
Apa aja kan, nggak Apa harus aja, apa spesifik ya. aja? 3, yang pertama itu, kedua, ih gue nggak tega deh ngelihatnya kayak orang takutnya kegendutan jadi sakit kayak gitu. Ada. Dokter bos. Enggak, tapi itu mostly itu yang Oke, kayak gue paling template ya. paling template. Sama satu lagi, kok aku malu ya liatnya kayak gitu. Gue tuh bingung banget deh. Gue suka sering ngeliat konten-konten orang-orang yang mengupload lu lagi manggung gitu kan. Mm-mm. Terus ada komen yang kayak gitu. Kok nggak malu ya? Ya harusnya lu nanya sendiri kenapa lu malu. Iya, Ya enggak kan? emang malu kenapa? Malu kenapa? Gue kerja gitu, Heeh, menjalani kehidupan yang menurut gue normal gitu. Terus heeh. kayak gue ngehibur orang gitu, pekerjaan gue insya Allah gitu kan jadi berkah buat banyak orang juga gitu. Bener, Maksudnya mereka datang happy, pulang juga happy. Terus kenapa gue harus malu? Gue bingung sih. bener. Dia kan kerjanya Iya. bukan kayak nyopet gitu loh teman-teman media yang sudah hadir. Dari 3 template itu yang paling bikin lu dongkol tuh yang mana Neng? Gue sih eh yang 2 terakhir itu ya. Gue lupa lagi. Iya, 2 terakhir tuh yang pertama tadi kalau nggak salah gue bilang, Yang pertama kan iya Okinnya kayak mana? kayak orang sakit Oh gitu. iya Ya iya mungkin iya. Iya. karena orang ngeliat badan gue dan sebenarnya gue nggak ada masalah ya gitu. Heeh. Cuma kayak kan apa yang lo lihat kan nggak apa namanya, apa yang lo lihat tuh belum tentu kenyataannya kayak gitu. Maksudnya Bener. kan kayak emang kalau orang gendut tuh udah pasti nggak olahraga, Heeh. iya kan? Heeh, heeh, heeh. Iya, terus emang kalau ini udah pasti, tapi ini ya maksudnya stereotype thinking mereka tuh kayak orang yang agak plus size gitu identik dengan malas berolahraga, tidak produktif dan ini padahal kadang mereka masih di HP gitu. Kita udah manggung sana sini apa segala macem. Ini juga yang harus gue ingetin Iya. kepada netizen di rumah dan dimanapun Anda berada gitu ya. Gue kan follow-followan sama beliau ini di Instagram. Dia tuh rajin olahraga loh. Softball, ya kan? Enggak sokar main bola. Main bola, ngejar pacar orang. Enggak dong, enggak Tapi boleh pernah nggak? dong. Enggak sih. Enggak, keren banget. Ngejar pacar orang kan. Iya. Gue dikejar soalnya. Keren! Damn gitu loh. Jadi Abis ini muncul haters komen lagi. gak apa-apa itu kan yang kamu mau. Jadi menurut gue jangan mentang-mentang kamu itu melihat orang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, melihatnya kayak jangan-jangan dia tidak berolahraga. Mungkin kayak ini lebih rajin olahraga dari 80% hatersnya dia gitu. Karena kamu masih makan seblak, micinnya 2 ton, sambil nge-scroll kayak ngapain ya gue, nyaci maki orang gitu. Tapi untuk berada di posisi lu sekarang berarti lu udah menerima dong Neng? Menerima dan gue sebenarnya nggak masalah kan sebenarnya mau olahraga nggak salah, nggak olahraga juga nggak salah gitu kan. Mau lo kurus gemuk apa segala macam tuh sebenarnya nggak ada yang salah loh menurut gue. Oke. Tapi ini menurut gue ya, kalau orang-orang punya tanggapan lain ya monggo gitu. Serah lu bos. Iya gitu, cuma kayak menurut gue tuh nggak ada yang salah di dunia ini. Yang salah itu kalau lo menjalani kehidupan tapi lo nggak ikhlas, nggak happy gitu loh. Jadi kayak kalau gue sih melakukan, ya gue olahraga emang nyanyi kan, perform di panggung ya emang harus apa ya, endurance kan penting banget ya. Terus Iya lagi. iya, terus ya kesehatan apalagi maksudnya ya everybody knows kayak I drink a lot and everything gitu. Ya something positive in your life kenapa enggak gitu. Tapi gue nggak ngelakuin buat orang-orang. Jadi ya goals masing-masing orang, dan ketika nggak mencukupi standar mereka gitu, ya Ya apa bukan namanya? urusan kita kan Iya sih. bukan urusan, karena kan kita yang menjalani hidup kita sendiri gitu loh. Iya bener. Tapi untuk berada di fase sekarang ini udah lewat belum fase sinting ya? I mean like pernah merasa kayak depresi sekali tentang badan lo kah? Fase tidak menerimanya itu seperti apa? Oh pernah parah deh kalau cerita. Enggak Karena apa-apa, kan ntar emang kita adu. Bukan juga dulu enggak depresi dong, gara-gara enggak itu. adu dong, kan kita sharing jatuhnya sharing, Wak. sharing, Enggak sharing, boleh sharing. kompetitif, semua orang kan punya track record. Keren banget menurut gua teh. Terus gimana saat itu waktu lo ngerasa down banget terhadap the way you look at your body? Iya, karena dulu tuh sebenarnya gue lebih kurus dari ini gitu, tapi gue ngerasa lebih gemuk dari ini gitu. Oke. Iya maksudnya kayak kalau sekarang kan udahlah cuek gitu. Kalau dulu tuh
Dulu gue jauh lebih kurus, apalagi dulu kan gue ikut duta pariwisata gitu-gitu. Demi apa gak sih? Iya cuy, serius gue. Duta pariwisata Pak. Makanya trust me, begitu lo nanya udah kepikiran dari enggak deh, kayaknya pageant is not my world gitu. Tapi gue salut Really? sama orang-orang yang bisa karena keren banget gitu loh. Mereka bisa kayak gitu. Gue nggak bisa, men, keren banget. Sumpah gue baru tahu lu dulu pernah ikut pageant. Iya, kayak ya lokal lah gitu, maksudnya terbaik di kelasnya gitu. Sumpah demi apa with your mindset terhadap badan lo, tapi waktu lo masih agak tipis ya, tipker. Agak tipker, jauh men, jauh banget, Oh gitu. jauh sama sekarang. Sampai pada akhirnya lo melihat perubahan terhadap diri lo sekarang, lo ada kepikiran untuk kembali ke seperti dulu enggak? eh Enggak sih kalau gue, karena maksud Kenapa gue nih? back then gitu I was skinnier gitu. Some says itu so much prettier lah gitu karena Yap. memenuhi beauty standarnya mereka Yap. gitu. Tapi gue nggak happy gitu. Ih, sama banget lagi. Iya, iya kan. Gue nggak happy, gue nggak ngerasa fine gitu. Terus kayak I keep digging to be skinnier and skinnier gitu, kayak to reach something gitu. Terus kayak sampai one day itu gue mikir, ini gue ngejar apaan sih sebenarnya di hidup Keren. gitu. Iya, maksudnya apa yang lo kejar gitu. Terus maksud gue kalau lo udah, maksudnya oke lah gitu, karena kan back then itu buat orang-orang kan, bukan buat diri lo sendiri gitu. Gue sih nggak masalah sama orang yang punya, gue pengen tahun ini body goals apa kan, tapi buat nge-reach happinessnya mereka ya. Back then kan gue buat memenuhi egonya orang-orang gitu. Terus gue mau sampai kapan gue hidup buat orang gitu kan. Terus kan Asik. iya, terus kan kita kan hidup ya, walaupun hidup tuh tiap hari gitu kan, tapi kan banyak banget opportunity. Maksudnya daripada lo fokusnya ke badan, kenapa lo nggak fokus apa, misalkan gue penyanyi, latihan nyanyi lebih gigih gitu kan, atau apa kek gitu, ngumpul sama teman-teman, jadi lebih menjalani hidup lah, hidup sepenuhnya hidup. Nah gue pengen kayak gitu. Oke. Jadi kayak setelah mendalami, karena kan gue dulu dibully juga. Kapan? Nah, Pas kapan dibully? Kayak kaget. kamu juga kan? Aku juga. Orang-orang yang kayak sekarang terlihat baik-baik aja dulu tuh sinting tahu. Ih, sinting banget. Sinting banget. Gimana dulu perjalanan Gue lu nggak dibully? gue nggak bangga sih sebenarnya, karena Gue bangga lagi. apa, iya maksudnya kayak gue nggak bangga dengan cara gue menyelesaikan masalah gitu, karena kan back then ya masih bocah juga, ya sampai sekarang kan juga kita belajar terus kan. Oke. Cuma ya seenggaknya be a better person aja. Dulu tuh I took everything seriously banget loh. Baperan sekali. Sangat-sangat bufferan. Emang apa yang mereka lakukan kepadamu, Neng? Kan gue dulu SMA nih gitu, terus emang gue kan aslinya skinnya agak light kan. Cuma emang dari dulu gue hobi panas-panasan, iya emang laki aja gitu, agak abang-abang gitu, Iya. tapi nggak laki gitu, perempewi masih. Jamet. Jamet, itu tepat banget. Terus kayak ya udah gitu, terus kayak one day gue udah mulai sadar gitu kan, ya kayaknya cantik enak deh gitu kan. Terus Emang? gue, iya, iya kan. Terus gue, iya, terus gue mulai perawatan apa segala macem gitu. Tiba-tiba ya skin tone gue yang asli kemarin, iya karena itu keluar lah gitu. Terus gue dikatain, ih mayat lewat Oh, kayak karena gitu. keputihan. Iya, menurut mereka gitu. Terus apa namanya, aduh banyak banget lagi. Misalkan gue jalan nih di sekolah dulu kan, dulu tuh gue dibully satu angkatan gitu. Tapi kayak gue tuh rada bingung sebenarnya sampai sekarang. Coba tolong ya teman-teman gue. Coba tolong Jelaskan. dulu yang ngebully. Enggak, karena Neng. gue jujur no clue gitu. Maksudnya ini gue dibenci apa disukain atau mereka kenapa sih gitu. Misalkan gue jalan di kantin, badan gue sorry gitu, bukannya gue muji diri sendiri gitu, tapi ada Kutilang. apa enggak, agak curve gitu Curvy, kan. Jadi even though gue kurus tuh, ini tuh nggak bisa kecil, Thick gitu iya, ya, thick tebal. gitu, iya. Terus kayak mereka tuh yang ngata-ngatain gue gitu-gitu, tapi kayak gue jalan kantin nih, pantat gue di speng Tepok, gitu. sumpah? Iya cuy. Terus kayak, terus lari gitu. Terus kan dulu kan kita, kalau sekarang gue tengkatnya udah banyak education tentang Bener. sexual harassment and everything. Kalau dulu lu nggak tahu itu apaan, terus lu speak up kemana juga nobody cares Iya, about betul. you, ended up lo dibilang baperan gitu. Damn. Iya kan ended up gue kayak, gue nggak punya apa ya sarana untuk mencurahkan itu. Dan ya. gak ada Gua support system juga yang Iya, mengerti ya. apalagi kan masih kecil juga kan, maksudnya belum banyak apa ya, belum banyak tamparan hidup lah gitu. Jadi gue anjir kayak digituin
sedih gitu. Kalau sekarang sih gue jambak aja gitu kan. Kalau dulu Bodor biji lu. iya. Kalau masih punya. Kalau nggak punya sorry deh. Sorry deh kita berduka gitu. Tadi kan lo sempat bilang kalau cara lo menghadapi itu tidak membanggakan buat lo kan, yang Iya, baper itu. iya. Kalau misalnya boleh diulang kembali, lo berada di momen itu lagi, gimana cara lo untuk apa ya, untuk membela diri lo saat itu? Aduh gue nggak suka flashback lagi. Gak suka ya, Beb? Iya karena gue Sorry udah deh, Beb. Sorry enggak, deh. enggak. Soalnya ini apa ya, menurut gua gitu kayak gua nggak suka ngulang-ngulang kejadian apalagi hal-hal baik, hal buruk gitu yang udah lalu ya apa sih sepas gitu. Ya lu maju ke depan aja lu lihat besok lu mau ngapain. Kalau kemarin lu salah, lu tahu itu salah ya besok jangan begitu lagi gitu aja Bener. sih. Karena in a way apa yang kita putuskan pada masa lampau itu membentuk kita sekarang kan, Beb. Iya, dan kita nggak bisa ngerubah itu. Bener. Mau kayak anjir coba kita balik ke Gak bisa. situ. Enggak. Gak bisa. Sama kayak zaman dahulu kala. Ini Iya, gue sama dikit aja kayak cerita dulu. haters-haters gabut Iya, jatuhnya. iya. Mikir-mikir coba Bener. gua Menurut gue orang-orang yang ngebully itu adalah orang-orang yang pertama tidak punya kerjaan. Yang kedua dia memproyeksikan insecurity-nya itu ke orang-orang yang dia bully. Jadi berbeda dengan kamu ya Neng, dulu waktu kamu sekolah berbentuk orang. Iya. Ya, gue, Cerita astagfirullahaladzim, doang. gue dulu pas sekolah bentukan gue kayak amandel tau gak lu? Wah, Di dalam organ tubuh. ih ya Allah Neng, sumpah Neng. Kenapa? Jadi gue tuh dulu tuh, gue tuh gak pernah ngerasa insecure sampai gue ke SMA. Jadi keep in mind kalau SMA gue itu sangat militer. Terbaik di kelasnya lah pada saat itu kan. Terus gue datang dengan kepercayaan diri karena gue juga masuk ke sekolah itu ada cita-cita mau jadi dokter. Jadi enggak? Enggak dong. Sekarang jadi apa nih? Copet. jadi dengan kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya itu adalah overconfident ya. Dari dulu tuh overconfident tuh dibenci sama semua orang. Dulu gue tuh nggak takut sama apa-apa. Gue juga lagi sering Ya kan? dibilang kayak gitu padahal gue enggak. Enggak, biasa aja, ini adalah taraf bare minimum di saya ya. Jadi gue tuh udah dulu dari jelek, vokal, kalau ketawa itu sampai Jambi suara gue kedengeran. Gue tuh dibully gara-gara gue jelek dan gue gak mau terima kalau gue jelek gitu loh, ngerti gak sih? Jadi bentukan gue tuh dulu, gue tuh 153 cm. Oke. Berat gue jadi tuh agak- paling tinggi, paling berat 76. Jadi kayak Oh iya. bacang ya, bacang. Udah gitu gue kan kayak teriak-teriak sana sini, hahihu hahaha, because I love my life. Itu sebelum saya masuk depression mode. Terus senior-senior saya tidak suka ada kebahagiaan di junior gitu. Jadi ya dibully 2 tahun sampai gue mengenal depresi itu pertama kali. Akhirnya gue tidak jadi dokter karena gue goblok mendadak. Jadi kayak ranking 29 agak hang gitu ya otaknya. Hang. Ngeheng. Tapi bener Kayak loh. mesinnya kena. Dibully, gue tuh soalnya sampai males sekolah gitu. Padahal kan itu yang harus kita lakuin kan. Gue sampai males sekolah, tapi ini bukan contoh yang baik. Yang nonton ini jangan diikutin ya. Kalau lo Bener. sekolah, you go to school lah, achieve everything that you want gitu. Bener-bener. Dulu gue tuh kelas 3 SMA gue gak sekolah 3 bulan. Kenapa Neng? Dibully? Enggak, tapi bukan baper ya. Gue tuh kalau udah misalkan nggak disukain sama satu circle gitu, jadi malas gitu. Karena menurut gue buang-buang waktu gitu. Oh, Karena jadi kan ngapain shoot into somebody's ideal yang bukan lo gitu. Karena kita kan dimanapun manusia kan banyak banget nih. Kita akan menemukan comfort zone kita kok gitu. Kita akan menemukan circle kita ketika mereka yang nggak suka sama kita. Kadang-kadang ya emang bener perlu banget berkaca gitu, introspeksi. Tapi kadang tuh nggak sepenuhnya salah kita karena kita emang salah tempat aja gitu. nah itu dia yang ternyata. Itu sih yang dulu gue belum mengerti gitu Belum ya. mengerti. Tapi gue ya jadinya itu bolos mulu. Terus Narkoba kali, enggak dong, jangan sampai. Pak Hamil kali. Enggak anjir. Alhamdulillah masih. Anyway, kalau misalnya ngomongin tentang masa-masa dulu itu kan kayak berat banget kan untuk Iya. lo, untuk kayak sampai bolos 3 bulan itu. Gimana cara lo untuk mengembalikan rasa percaya diri itu kembali ke diri lo? Karena ternyata untuk sebagian besar orang-orang ini masalah mereka itu adalah tidak punya rasa percaya diri gitu loh. Tapi gue justru kalau mikirin ke belakang gitu ya, rada malu sih sebenarnya. Kenapa, Beb? Karena itu tuh menurut gue
dibanding growing up itu tuh cuma serpihan debu. Oh iya. Iya, Iya growing banget. up tuh lebih fucked up, man. Iya kayak lu harus nyari duit buat bayar cicilan kayak capek. Terus gue mikir kayak anjir kenapa gue dulu bisa sebegini ya gitu. Padahal kayak masalah-masalah apa namanya maksudnya seiring berjalannya waktu kan pasti lebih berat Bener. daripada sekedar dibully dan everything gitu Coba kan. kalau dulu kan porsinya emang segitu Neng cobaannya masa Iya iya sih. pas zaman Tapi emang kelas. berat banget sih pada Iya, zaman lu itu. bayangin kalau misalnya kelas 3 SMA cobaan kita bukan dibully tapi kayak gara-gara kita ngerebut suami orang kan belum ada. Kalau umur-umur kita sekarang kan rawan banget ya gosip Rawan, kayak rawan. gitu ya. Heeh. Cuma mungkin ada fasenya dan porsinya itu sesuai dengan umur kita gitu loh. Jadi menurut gue kalau misalnya lo lagi nonton sekarang dan lagi ngerasa kayak kenapa gue dibully mulu, pertama mungkin Oh ya, tapi thank you tuh insight-nya tuh. Apa? Iya, iya. Ya emang berat pada saat itu. iya kan. Iya bener. Itu level lu lagi ada di situ aja, ya kan. Nanti tenang aja masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. Jadi Ngene. can wait, oke? Gitu. Iya, ya how do I find my Ya. confidence back tuh sebenarnya ya itu sih tadi gue mikir kan maksudnya kalau hidup buat orang lain terus sih gitu maksudnya misalkan temen gue bilang gitu apalagi kan maksudnya dari kecil gue lumayan berada maksudnya not so entertainment tapi entertainment lah gitu so apa namanya selalu ada tuh kamu sebenarnya kalau misalkan kurusan dikit cantik nih gitu soalnya penyanyi-penyanyi kan sekarang kayak gini-gini gitu terus gue agak sedih gitu ya tapi kan gue nggak merasa keberatan gitu ya emang pada saat itu kan yang mereka tahu seperti itu gitu makanya bergunalah media-media seperti ini gitu jadi kan orang juga udah banyak yang lebih terbuka pikirannya gitu ya gue sih ngebalikin kepercayaan diri ini waktu itu pertama mikir itu mau sampai kapan kayak gini terus kayak kan gue hidup buat orang mulu buat guanya kapan gitu terus Wah, kayak itu bagus sih. iya buat guanya kapan gitu terus gue ngelihat baju nih gitu karena terlalu banyak ngedengerin omongan orang gue pengen banget pakai itu tapi gue nggak bisa karena gue gemuk gitu kan terus gue mikir lagi emang nggak bisa Bisa, iya keren. bisa. Bisa. Pada akhirnya ya udah ngaca-ngaca apa segala macam bisa you can do everything gitu jadi kayak menurut gue sebenarnya bukan buat kepercayaan diri dan maksudnya bener banget ada baiknya kita berkaca gitu tapi purpose hidup pertama kalau yang tujuan hidup gue pertama adalah satu gue pengen jadi orang yang bahagia dua gue berguna buat banyak orang Keren. gitu itu aja cita-cita gue maksudnya nggak muluk-muluk pengen jadi orang Gimana-gimana konglomerat ya. apa itu mah nyusul lah itu mah bonus dari Tuhan kan cuma kalau lo hidup di dunia terus lo nggak bahagia lo nggak hidup sepenuhnya hidup gimana men gitu maksudnya kan kayak di dunia ini kan maksudnya cuma fase kan habis ini lo ngadepin apa lagi misalkan akhirat gitu ya di akhirat yang lo kejar tapi ketika lo di dunia ya dunia yang lo kejar jadi lo harus hidup sepenuhnya hidup gitu Keren. Tepuk tangan dulu. Just live in the moment, bro. Jadi gini, bro. Gue Gimana baru tuh? dapat kabar dari CASJS, Apa Circle Anak Seminyak Jakarta Selatan. Wadaw. Wadaw. Itu dengar-dengar ente katanya pernah tinggal di Bali ya, bro? Ya sort of gitu ya Berapa menjalani hidup aja 2 tahun 2 tahun lama dong, bro. iya lama ya Lama, 2 tahun pacaran aja udah lama itu. oh iya hitungannya benar kan. iya. Apakah mungkin bapak Neng ini tinggal di Bali menjadi salah satu turning back kalau lu itu mendapatkan confidence lagi? Itu salah satu ini sih iya maksudnya salah satu awakening moment juga Keren, melukat nggak? iya itu juga salah satunya juga Ya. salah duanya Gimana tuh di Bali? How's Bali? very good man How's good? hang man? loose man Gimana? Iya waktu itu jadi kan ya udah momen-momen biasa lah young and reckless and you feel lost and gitu enggak Nggak apa-apa juga kan, namanya yang reckless. Saat muda itu adalah saat dimana kamu mencoba bentuk kesalahan orang. Kesalahan diri sendiri. Iya. Iya terus gue kayak oh maksudnya iya pada saat itu gitu dunia tuh ternyata luas banget gitu dunia tuh seluas itu gitu I was 17 I think or iya 17 18 lah terus kayak iya emang dunia seluas itu gitu kan Oke. ternyata dan manusia juga beragam gitu kalau dulu kan gue tetap
stay depresi dan desperate man gitu kan. Kayak, lifestyle karena gue nggak pernah mencukupi idealnya mereka gitu kan. Jadi gue tuh dulu tuh gue manusia paling insecure sumpah. Gila lu, Nggak serius. bohong gue, karena gue kayak ngelihat ngaca gitu, ih anjing kenapa gendut banget gitu. Terus kayak anjir yang lain begini kok gue nggak Begitu, begitu gitu, iya. gue malah begitu gitu. Terus udah deh maksudnya ya udah di Bali ternyata gue ketemu sama teman-teman yang beragam gitu kan ya maksudnya. Gue benci lagi ngomongnya, Kenapa tuh? gue tuh paling benci kalimat open minded karena sering Sama. disalahgunakan. Iya, tapi it is what it is gitu. Diam aja, takut di cancel di Twitter, Iya. open minded. Terus takut gue, Iya bener. gue ngerti lagi Iya. ketakutan lu. Terus cuma karena menurut gue banyak apa sih orang tuh ngomong open minded sekarang suka salah arti gitu loh. Menurut lo open minded tuh gimana bro? Iya open minded gitu, pikiran terbuka, bijaksana gitu. Bukan berarti maksudnya perilaku hidup ke barat-baratan, seks bebas apa. Itu menurut gua nggak open minded, itu manusianya aja yang emang hobi gitu loh. Tuh lu nya yang sangean sih menurut gue, kayak free sex is lifestyle, kayak Iya. control your libidos, oke? Iya, ketika maksudnya misalkan gini, kita suka minum gitu kan, teman kita nih ada yang nggak minum. Menurut gua open minded adalah ketika kita semua bisa berdampingan, bisa nongkrong di tempat yang sama. Keren. Iya maksudnya, tapi tanpa judging, masa sih lu nggak minum, minum lah gitu-gitu. Wah, Itu gua justru benci. itu gue enggak banget. Tapi orang-orang tuh menurutnya, ya elah lu masih aja lu kayak gitu. Enggak men, kalau lu open minded harusnya lu nggak nyuruh teman lo buat mengikuti lo gitu. iya lagi. Karena kan open minded is about wisdom Iya bener. kan. Lu pernah nggak berada di fase dimana lu lihat orang kayak cewek atau cowok gitu kan ditegukin sebotol-botolnya tuh martel Iya, iya, kayak iya. Ih, terus gua pelaku lagi. selesai dia minum itu mukanya masih cantik. Ya elah, gue tahu rasanya kayak aspal gosong jadi kayak gak usah so cantik kayak aduh ya ampun, stop anjing. Kayak itu rasanya tuh kayak air gunung Merapi, tau lu kayak ini lu kebakar lumpuh. Panas udah kayak gak usah kayak itu aja sih, itu cuma kayak sekelepetan aja, tapi gue benci banget sama orang kayak gitu, kayak stop so cantik so ganteng, muka lu jelek. Jadi bisa disimpulkan bahwa pergi ke Bali bisa menjadi salah satu Bisa. gitu loh ya, yang mendukung kembalinya kepercayaan diri lu Iya, lagi. karena waktu itu kan ya balik lagi gue berangkat ke Bali dengan perasaan insecure gitu, dengan jiwa yang fragile gitu, mudah retak alias gitu kan. Ya maksudnya labil lah, lebih tepatnya BG labil gitu kan. Jadi sebenarnya apapun orang di depan gue itu gue bisa aja lakuin gitu. Misalkan teman gue lagi tren eat shit gitu kan, gue bisa ngikut gitu. Icit apaan sih? Makan tai. Wah gue kapan Enggak maksud gue ibaratnya kayak apa namanya tren nih gitu. Misalnya lagi tren pakai varsity jacket gitu. Wih, ini. Ya ABG labil aja gitu kan. Terus alhamdulillahnya gue ketemu di lingkungan yang memang apa ya eh, lumayan Suportif. tepat lah gitu, lumayan Suportif, tepat. oke. Terus kan gue dulu insecure dengan badan gue, dengan ini padahal gue pas ngeliat-ngeliat sekarang gue sering ngomong sama dia gitu, my old me gitu. Enggak kok lu dulu cakep gitu. Sampai sekarang juga cakep kok. Amin ya Allah, amin. Amin. Beneran ya nggak teman-teman? Terus ya enggak maksudnya kayak stop deh merasa insecure gitu. Stop salting sih menurut gue lu sekarang. Najis. Ini cepetan lanjut. Iya turning back gue waktu itu iya teman gue kan punya dulu dia gambar-gambar jaket gitu-gitu seniman lah. Asik dia ngene orangnya. Ngene. Ngene lur. Gue mau cerita. Terus apa namanya dia tuh ini dia bilang gue bikin lo jaket dong kata dia gitu. Terus gue bilang boleh. Terus pas itu kita brainstorm deh lo maunya gimana apa. Terus pas ketemu gitu dia ngechat gue photoshoot yuk tanggal segini lu Lucu. free nggak gitu. Meanwhile kan saya sangat insecure gitu. Saya aja kata teman-teman saya gendut dan saya jelek gitu kan. Siapa Terus sih teman-teman lu ini kayak ya saya gendut dan saya jelek, kemudian saya adalah mayat hidup gitu kan. Terus kenapa ini gitu. Terus gue sampai nanya sama dia, Beliau. Mas Ican namanya, Ican Arem. Ngene. Terus gue bilang sama dia, emang iya ya gitu. Maksudnya kayak emang
gue jadi model bisa gitu, lu potensial kok gini. Oh. Iya, terus ternyata dari situ, pokoknya dari kalimat dia yang itu, gue menyadari bahwa ketika kita nggak yang tadi, ketika kita nggak suits into one circle, Mhm. bukan berarti lu tuh jelek di semua kalangan Mhm apa mhm. enggak, lu tuh hidup di Tuhan tuh ngelahirin lu di bumi nih, Mhm. pasti ada manfaatnya buat banyak orang gitu. Oke. Jadi ketika nggak berguna di sini, carilah circle yang bisa kita value kita ada gitu. Heeh. Maksudnya yang hidup kita bisa berguna di situ. Terus ya udah after that kayak gue jadi model baru deh, abis itu lumayan turning back karena abis itu ternyata Gue cakep ya. iya ternyata gue oke loh gitu. Iya. Apalagi kan di Oh, Bali ah? gitu. Iya. Ada orang-orang, iya gue sukanya maksudnya orang-orang di sana kan eh, nggak segan buat Heeh muji heeh. apa itu emang udah maksudnya emang apresiasi terhadap orang-orang tuh bagus lah gitu, Mhm apalagi mhm. kan gue orang Jawa, jadi gue tuh memang sebenarnya sangat suka lingkungan yang seperti itu gitu, Heeh. karena kan kita juga dididik tata krama Heeh. apa segala macam, gue nyaman gitu. Nah habis itu ya udah gitu, oh iya ternyata aku nggak jelek ya gitu. Emang nggak ada yang bilang kamu jelek, Neng. Yang bilang kamu jelek itu adalah the old you. Gitu. Iya, Jadi jangan sampai the old us itu mendiktekan apa yang harus kita lakukan. Padahal dia udah nggak ada. Kita kan hidup sekarang untuk masa depan. Iya, betul. Ih iya. gila. Sarah Tobing. Keren. Ngene Iya, lu Sar. ngene lur. Tapi setelah 2 tahun tinggal di Bali, Heeh. dengan cara berpakaian yang kayak lo ke supermarket beli beras aja bisa pakai BH gitu kan. Heeh. Terus lo balik lagi ke Jakarta, menurut lo itu ada perubahan nggak, Neng? Ya itu sih adaptasi aja. Adaptasi sih kan udah pasti, di mana bumi dipijak di situ di mana bumi Nggak tahu. dipijak di situ langit dijunjung Oh gitu iya ya. benar. Peribahasanya gitu gak sih? Gitu ya? Ya Iya. maksudnya ya lo adaptasi aja. Kadang gue juga suka bingung sama orang-orang, misalkan kalau ngomong ya adaptasi aja, kan lu juga ke Swiss nggak mungkin pakai bikini dong. Ke Zermatt skiing misalkan. Nggak mungkin kan lo. Terakhir sih gue ke Yunani nggak kayak gitu sih. Iya, Gitu ya kan. lo bisa hipotermia men. Iya Misalkan lo benar. pakai bikini di Alaska Iya gitu kan. kayak Nggak tiba-tiba mungkin, beku beku dan kan. biru. Heeh, Ya kan? agak jadi Captain America ntar. Iya gitu. Di Sayang freeze Beb. 70 tahun gitu. Eh, Datang-datang kuat. Oh, enggak. suka banget datang-datang kuat. Ah. Ngemeng-ngemeng soal ini juga turning back lo sampai lo memutuskan untuk menjadi musisi gitu kan. Tadi confidence sudah dapet nih dari Bali. Terus lo udah merasa cinta kembali dengan diri lo sendiri. Boleh diceritain nggak awalnya sampai lo memutuskan untuk menjadi penyanyi? Gue dari kecil suka banget nyanyi lagi. Oh ya? Iya, gue tuh nyanyi dari umur 2 tahun. 2 tahun? Lu bayangin 2 tahun gue dulu masih grogotin wortel Enggak. tau lo. Lu udah nyanyi Neng. Udah. Ingat gak pertama kali suka lagu tuh lagu apa? Michael Jackson. Really? Yang mana? Michael Jackson. Album Thriller itu dah. Oh iya? Iya karena bokap gue lumayan music nerd gitu kan, jadi dia Heeh. kayak punya banyak kaset. Oh Terus iya? iya dulu apalagi zaman-zaman VCD itu Oh kan. ya Allah iya lagi dulu Ada zaman-zaman. videonya gitu pakai TV kan kayak Heeh. disetel, terus Michael Jackson nih Dulu keren. tuh zamannya susah loh weh. Adik-adik, lu enak sekarang tinggal scroll dapet. Dulu YouTube. kita Kalau kayak kita dulu harus ke toko, Blok pulang M. pulang sekolah nyisiin duit jajan, Iya, beli. buat Apalagi beli. dulu pas sekolah mampunya kadang yang bajakan kan. Iya maaf ya bukannya kita Ma, tuh bukan tidak- kita nggak support, kita dulu nggak punya knowledge tentang itu Bener. bahwa iya, tapi gue juga, tapi sekarang udah gampang pakai yang original, platform udah banyak, ngapain ilegal? Oke. Iya kan? Jadi dari umur 2 tahun sudah Suka. mengasah pita suara ya Neng. Sampai pada akhirnya lu menentukan karir di dunia musik itu boleh ceritain gak? Gue Ini pertanyaan template media juga nih. Gimana Kak Kai awalnya terjun ke dunia musik? gue rada bingung jawabnya gitu, karena gue dari Gimana kecil tuh? emang udah nyanyi Uh-uh. gitu kan. Terus dulu gue sempet, aduh ini pertama kali loh gue ngomong di media. Masa sih? My God. Apa sih? Ya dulu tuh gue pernah ini ada album kanak-kanak gitu. Sumpah? Iya, yang lagu menanam jagung. Mas ada di Spotify gak? Ada. Ada, Oh, sekarang nanti di gue YouTube cari. juga ada. Terus Avi Junior juga sempet ikut. Lu ikut Avi Junior? Iya.
Ada sempat berapa besar atau 7, tapi season gue nggak happening gitu. Jadi gue nggak ngetop. lagi apes aja ya? Lagi apes aja Beb gitu kan. Ya kan jujur kan, Iya, ngapain nggak lagi apa-apa, gue nggak- jujur. Nggak apa-apa. Ini season gue emang gak ngetop kebetulan. Angkatan lu yang ngetop siapa? Dulu gue seangkatan sama sekarang tuh si Kiki TBA, Kiki. Toko Rizky. Wah, gua gak tahu. Kiki dulu Kobe Junior dia. Oh, yang Cowboy Junior. Oh, dia juga Avi Junior. Dia Avi Junior. Angkatan kita nggak ada yang Gereng ya? meletek. Yang Nggak ada. meletek gitu ya? Orang-orang nggak ada kan yang tahu Kiki Avi Junior apa segala macam gitu. Nggak ada. Oh, iya, oke. Jadi selama lo menerjunkan kaki lo di karir sebagai penyanyi, pernah ada kesulitan kayak lo kan punya tipe badan yang tidak menyentuh garis beauty standard, right? Jadi apakah itu menjadi kesulitan buat Anda sebagai penyanyi? Silakan dijawab dalam menggunakan bahasa Sanskerta. Kalau friend boleh nggak? Boleh. Emang punya temen lu? Aduh, gimana ya? Gimana? Iya, ya sangat dong. Apalagi kan pada gue beruntung banget gitu. Sekarang platform musik udah banyak gitu. Terus kita juga udah nggak harus rely into major label or anything. Maksudnya lu sekarang kebebasan berkarya itu udah ada banget gitu. Kalau dulu kan pasti berpihak pada major label gitu. Oke. Dan memang eranya seperti itu ya. Jadi ini bukan accusing atau apa segala macam gitu. Please take my words wisely nih teman-teman yang nonton ya. Ya pada saat itu kan major label memang lagi berkembang gitu dan memang eranya mereka lah gitu. Jadi dan susah banget kan cuy. Kadang kita ngirim demo aja belum tentu diterima gitu kan. Benar. Terus kadang gua ketemu sama beberapa label gitu. Ih kamu kalau kurus, balik lagi kalau kamu kurus kayaknya kamu cakep deh gitu. Gue tuh udah disuntik kurus dari SMP dulu. SD udah mulai umur 2 tahun nyanyi. SMP suntik kurus. Lu Iya. punya hidup gak sih dulu tuh pas kecil? Enggak. Ah, baby. Kan most of the time I go to school and bimbel and terus nyanyi gitu kan. Terus kayak ya udah terus gue kayak dari SMP, tapi gue beneran gak bangga gitu karena gue mikir sekarang itu anjir duit banyak banget kenapa Yang lu keluar ya. pakai kayak begitu kenapa nggak lu apa misalkan party gitu. Jadi lebih baik party daripada suntik kurus. Bener dan olahraga gitu. Olahraga. Maksud gue kan duit segitu maksudnya lu bisa daftar gym, lu bisa maksudnya lebih bisa hidup lebih bisa Bener. menjadi orang lah gitu. Oke. Manusia gitu. Setelah tadi kita ngelihat perjalanan dari kecil, umur 2 tahun udah mulai nyanyi, SMP suntik kurus gitu kan. Sampai sekarang kita melihat Kai sebagai sosok perempuan yang menurut gue kulit badak banget sih lo. Kulit badak karena Geradakan gitu kan. enggak anjing. Yang gue tepeleng dan di cewek. Maksudnya lu kuat banget gitu loh. Karena gak semua orang bisa menahan kejahatan mulut netizen seperti Anda gitu. Dan di dunia pribadi lo nih ya, hidup sebagai cewek kuat kulit badak dengan berbody curvy, pernah merasa tidak nyaman kah terhadap terhadap POV laki-laki ke badan lo? Iya tapi balik lagi itu ke zaman gua dulu gitu karena people keep sexualizing me meanwhile gua nggak memenuhi standarnya mereka. Jadi am I pretty or ugly or what gitu loh, ngerti gak sih? Jadi malah dulu tuh gue suka mikir kayak oh gue nih objek ya gitu karena mereka tuh kayak sumpah ya ini gue boleh gak sih cerita di sini? Boleh. Dulu tuh gue tuh dulu sering banget dulu kan zaman BBM broadcast pin BlackBerry Messenger itu kan. Bener, ping. Iya terus kayak terus kayak tiba-tiba nih pin gue random di broadcast sama orang bilang, Oh iya? ini ada cewek nih cakep yang mau ini aja. Terus kayak di add gitu kan. Terus kan gue kayak beberapa kayak misalkan oh gue kenal nih sama dia ini temannya temen gue gitu. Ya polos aja gitu. Terus gue accept terus tiba-tiba kayak pap tetehnya dong gitu-gitu. Terus gue kayak Tuhan Yesus. hah? Gue kayak ya shock gak sih? Kan kita masih kecil dulu. Kaget tuh masih sekolah berarti ya, Kaget, Nem? iya. Kayak anjir ini kenapa? Gue juga gak tahu kan maksudnya tete apaan dulu gitu kan. Pap itu apa? Terus kayak maksudnya kayak terus kayak gitu. Tapi mereka tetap bilang gue jelek. Jadi kadang di situ tuh Kayak bingung ya? agak itu sebenarnya gue momen agak bingung gitu. Sebenarnya gue cakep apa
jelek apa gimana sih, atau yang sedihnya lagi dulu tuh gue sempat mikir kalau gue tuh cuma objek bagi Oke. orang-orang aja Mm-mm. gitu. Karena mereka sering banget dulu gue sering dibilang sama apa sih istilah slangnya itu, inget banget gue dibilangnya tuh sama teman-teman pasar gitu kan, pantat Pantat besar. besar. Makanya suka kayak gitulah Ya, mereka ya, kayak gue kurang lagi jalan di ajar ya, kantin ya. suka agak kurang ajar banget gitu. Mm-mm. Terus eh gue apa namanya yang kalau sekarang sih gue di sexualize sudah biasa aja gitu, karena kadang emang pikiran merekanya aja sih Ya, gitu. Dan somehow kita nggak bisa ngontrol iya juga. kita nggak bisa ngontrol. Iya kan, banyak gitu orang-orang yang maksudnya mungkin pakai, sebenarnya banyak loh Sar, Mm. yang orang-orang pakai baju tuh lebih terbuka dari gue Oh tuh. iya. Banyak, tapi kenapa poinnya ditembaknya ke gue semua? Gue paling terbuka, kayak cuy ini this is how I feel gitu ya. Ketika gue manggung nih gue pakai baju terus ini orang-orang tuh kayak ngeliatnya gue telanjang men. Gue tuh ngerasanya kayak orang lihat cewek bugil lagi manggung nih gitu. Kayak karena ngelihat komen-komennya, kok aku malu sih, kok aku malu. Kenapa malu, gue pakai baju gitu. Terus kayak itu kayak baju dinas malam gitu, apa dibilang luxury or anything. Enggak men, kan kita tahu betul perbedaan antara luxury dan baju main dan apa. Itu tuh sebenarnya otak mereka aja gitu loh. Otak mereka aja yang Bener, gue rada-rada setuju. iya. Otak dari orang-orang inilah yang melihat lo sebagai perempuan telanjang, padahal enggak Padahal gitu. enggak gitu. Terus kayak ngomong gitu ke gue directly gitu. Maksudnya walaupun di sosial media Mm-mm. gitu kan. Tapi ya menurut gue aneh aja sih gitu. Karena I don't think maksudnya salah gue di mana, kayaknya gue menurut gue ya Heeh. gitu. Ya, ya nggak salah orang sekarang, apalagi kan kebebasan berekspresi itu udah ada, apalagi gue hidup maksudnya sorry nih teman-teman, Nggak gue apa-apa punya dimaafin. enggak gue punya perks, maksudnya gue punya apa namanya privilege gitu, Heeh. karena gue bekerja sebagai seniman Heeh. musisi gitu, jadi harusnya gue punya kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat gitu, kebebasan mengambil keputusan Mm-mm. gitu. Tapi pernah nggak dari banyaknya komen jahat ini, ada beberapa dari itu semua yang membuat lo kayak anjing sakit banget lagi? Aduh itu semua tuh udah gue laluin waktu SD, sekolah. waktu SMP, Waktu SMA, oh iya. SMA. Puncaknya soalnya puncak gue dibully tuh SMA. Sama lagi Ih, puncak gue. Makanya iya sekarang kan? kalau gue dibully kayak, ya segini doang lu. Iya, jadi gue udah biasa aja ya. Cuma iya word step gitu. Cuma kan kayak mereka nggak ketemu di depan muka gue juga nggak ngomong Mm-mm. langsung. Jadi andai kata kita bales juga buat apa? Bener, Buang-buang bener. energi lo men. Mendingan ngobrol nih sama Sarah gitu kan. Terus pulang-pulang happy gitu kan. Tapi Daripada lu bales-balesin netizen iya, ini juga teori gitu. gue tentang orang-orang yang suka ngebully khususnya ngebully Kai. Gue punya asumsi bahwa mungkin in a way mereka tuh pengen memakai apa yang lu pakai. Gue punya pikiran ke situ Iya lagi, kan? tapi Tapi gue nggak mereka mau gue yang nyebut. gak apa-apa, ini saya menjadi platform. Jadi menurut gue, lo itu pengen memakai apa yang Kai pakai. Iya, dan sebenarnya gue punya saran ya, Mm-mm. daripada ngehujat gue pakai aja men, nggak apa-apa kok, nggak Mereka apa-apa nggak banget. mampu karena mereka nggak pede Kai. That's why they are so mad at themselves. Mereka tuh throwing their tantrum on you. Iya. Oh ini ini satu komen yang ini kayak ibu-ibu hamil gitu. Itu gue sering banget. Ya gue tahu sih, gue emang ya balik lagi. That's so bad ibu-ibu hamil. Oke. Cuma maksud gue jadi ibu-ibu hamil jelek dong. Iya makanya itu gue kayak Enggak men. excuse me. Excuse me. Dan Rihanna main di Super Bowl. Iya, Cantik lagi banget. bunting. Lagi bunting. Beyonce main di VMA gitu. Iya, Dia kayak- hamil, nada tinggi, keren. Jadi stop ngatain orang ibu-ibu hamil. Mereka gak jelek anjir. I will take that as a Iya. compliment karena pregnant woman is fucking Very sexy. hot. Lo lihat kan. Bener lagi very Iya. hot. Gue sampai merinding. Waktu Dozen Cross. Bunting. Victor, kacau. Kita kayak lagi ngomongin fetis. Stop Enggak. anjing. Kayak bunting tuh seksi banget di mata gue. Iya tapi menurut gue keren gitu, mereka masih bisa produktif dengan keadaan hamil. Itu cita-cita gue sebenarnya, if one day I have a baby gitu. Amin. Amin ya. Amin, Gue amin, bakalan manggung dengan keadaan bunting sih kayaknya. Kayak Beyonce di VMA tahun berapa itu dia Iya, 2011. 2011 announce si Blue Nyanyinya Ivy. Love on Top lagi. Iya kayak damn mother. Ngene, Mbak Beyonce ngene. Ngene lu. Tapi sekarang punya support system dong yang oke. Ada. Ada.
Adalah orang tua. Orang tua. Shout out dong untuk your support system. Orang tua, terima kasih mama. Stop anjing. Kayak gitu Usah ya. caper lo. Enggak ya. Shout out ya. Sekarang gue alhamdulillahnya ada di lingkungan yang gue menemukan akhirnya lingkungan yang bisa menerima gue gitu. Alhamdulillah. Gue punya teman-teman band gue punya nyokap gue gitu. Ada beberapa orang tersayang juga gitu kan, yang emang support gue 100% lah gitu. Dan gue berterima kasih kepada mereka gitu, karena kalau nggak ada mereka mungkin gue juga sampai sekarang masih insecure karena nggak punya wadah. Iya kan? Iya, gue tetap ada di circle yang bilang gue jelek banget itu gitu. Iya, nyokap gue, bokap gue sebenarnya deket banget sama bokap tapi dia udah meninggal men. Oh, anak yatim bro. Yatim banget. Sama lagi angkatan berapa bro? Baru 2021. Oh baru. Iya. Ya turut berduka deh kalau gue. Makasih ya. Sumpah kalau gue udah lama soalnya. Oh iya, Turut berduka lu yatim. udah gak mempan. Udah gak mempan kan? And how was it kan lu deket sama bokap lo and then he passed away? Nah itu sebenarnya mungkin ya balik lagi Tuhan tuh udah Merencanakan. Dan kelihatan banget maboknya. Merencanakan. merencanakan. Iya. Ya, Tuhan tuh udah merencanakan garis hidup orang tuh sangat indah dan cantik gitu kan ya. Gue somehow seneng banget sih. Karena bokap gue itu the only person yang bisa gue share apapun gitu. Sampai sekarang tuh gue masih ke kuburan curhat-curhat gitu-gitu. Tapi kan sometimes kita dimimpin kangen gitu-gitu. Dia tuh benar-benar yang kayak support gue banget. Dan 2 minggu sebelum dia passed away, dia ngomong ke gue, Kay, if musician is your dream, kayak you go be it. Tapi pesan papa tolong amanah ya, kata dia gitu. Karena gue sempet kayak ada di fase orang tua gue frustasi melihat karir gue di musik gitu-gitu aja gitu. Tapi lebih ke orang tua gitu, kayak udahlah kamu ini aja yang wajar-wajar aja gitu kata dia. Wajarnya mereka gitu, kayak udah kuliah aja cari kerja gini. Mediocre. Tapi, iya mediocre, tapi gue gak mau gitu. Bener. Jadi begini ya, netizen yang sudah hadir, orang yang mempunyai mimpi itu harus gila. Iya, Iya kan? dan menurut gue, lo tuh kalau mau mimpi, mau ngayal, please setinggi-tingginya karena gratis men. Oh iya. Iya, bener. jadi ibaratnya kalau bahasa orang benernya gitu kan, kalau target kita 1000%, 100%-nya tercapai gitu kan. Keren. Iya, jadi lu mimpi aja, mimpi yang tinggi gitu. Misalkan apa kayak gitu, gue pengen sekeren Marilyn Monroe kalau gue gitu kan. Pasti 100%-nya tuh tercapai karena kita manifest itu yang baik-baik di diri kita secara gak langsung tuh kita bergerak ke situ gitu. Nice. Sebagai perempuan yang mempunyai karir yang indah gitu seperti Neng Kai ini. Amin. Punya mimpi menikah? Gue lebih kepengen punya Pacar? anak sih men. Hah? Iya gue pengen. Punya anak aja, suaminya gak ada? Enggak juga, maksudnya kalau jodoh karena gue udah capek berekspektasi tentang apa ya, gue tuh percayanya gini, kalau kita bisa sayang 100% itu ke keluarga kita, karena people tuh come and go. Oke. Tapi bukan berarti jelek, karena kadang tuh kebutuhannya udah beda aja, sibuknya udah beda aja gitu, dan itu fase kehidupan gitu. Tapi kalau misalkan lo punya keturunan, lo punya orang tua yang sayang sama lo gitu kan, lo bisa mencintai mereka dengan ikhlas gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin objeknya anak gitu kan. Tapi ini gue berhayal aja gitu. Ini Gak mah apa-apa kan tadi bermimpi iya. itu gratis Iya, bro. kalau misalkan kita punya anak, kan kita bisa apa ya, bisa mencintai mereka 100% gitu. Menurut gue, karena gue sama bokap gue deket, jadi cinta paling tulus itu ya cinta ke anak kita. Nah, ngomong-ngomong soal cinta lo dan bokap lo itu, menjadi standar yang sulit kah untuk lo mencari pacar? Enggak sih. Are you single now? Hmm, Not really. Itu jaksel banget tuh. Not really. I don't know. Well, maybe. enggak. Yeah, you know. Enggak, gue punya orang yang sayang lah sama gue. Situationship. Enggak juga, karena gue enggak. So what is it? Karena dia baik banget gitu. And what is it? There's no label on it? Oh, it's Gue situationship. enggak comfortable lagi membahas hubungan. I'm just kidding. I'm kidding. Tapi aku sayang sama dia, intinya gitu. Aww. Soalnya nanti salting gue males ngeliat.
menunjukkan kesaltingan gue di depan kamera. Oh, anaknya pemalu. Mm. Stop aja. Jadi sekarang lo berada di satu fase lo sudah settle dengan diri lo sendiri. Iya. Support sistemnya juga sudah oke punya, kualitas ayam negeri gitu Wah, kan. boiler, Boiler. ngene. Ngene lu. Gitu dan Aduh. satu hal sebagai pertanyaan terakhir dari Kai untuk teman-teman Dixilicious yang lagi nonton. Gue baru bikin tuh Dixilicious. Oh, Dexilicious. Ada yang pengen lu sampaikan untuk orang-orang yang masih struggle dengan kepercayaan dirinya mungkin? Silakan, Neng. Oh iya, jadi begini. Ya kalau gue sih itu deh. Kita kan hidup nih sebenarnya gue lebih percaya we live every day and you only die once dibanding you only live once. Agree. Iya. Gue lebih karena kalau lu udah mati lu nggak bisa hidup lagi. Gitu kayak iya kan kayak bokap gue nggak bisa hidup lagi gitu Shout kan. out to our dads. Hi dad. Mantep lah bokap. Iya gue tuh deket banget lagi gue sama bokap gue. Sumpah. Kamu jadi- anak papi ya? Anak papa banget karena gue bener-bener apapun itu gue curhat sama bokap, even tuh sama cowok tentang cinta, kerjaan. cute. Iya. Jadi waktu di apa namanya buat kalian semua yang masih struggling dengan isu apapun itu, menurut gue jadi itu sih perempuan punya 5B itu harus. Jadi lu selami dalam-dalam kalimat itu kenapa lo harus berani, kenapa lo harus percaya, kenapa lo harus cantik gitu kan. Karena kan intinya never stop dreaming. Terus kayak buat orang-orang yang masih insecure tuh jangan pernah jangan merasa lu tuh nggak cukup gitu. Never jangan pernah berpikir kalau lu itu nggak cukup gitu karena kita bakal kan orang itu lahir di dunia udah pasti punya fungsi lah di hidup ini gitu. Nggak ada kok orang yang lahir di dunia nggak berguna. Lu berguna cuma kayak you find the right circle aja. Jadi kayak jangan pernah ngerasa not enough to ini pokoknya lu harus bisa gitu. Gue Amin. bisa, lo bisa kan? Iya, Semua bisa. Jadi lu yakin sama mimpi yang tinggi aja. Gitu. Keren, Lur. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk Kai. Iya. Sudah berbagi ceritanya tentang mulut-mulut netizen. Iya, dan walaupun tampaknya saya dia belibet ya hari ini. tidak apa-apa. We understand you. Dan satu hal yang menjadi pengingat untuk apa tadi gue bilang Dixilicious yang lagi nonton. Mimpi itu gratis. Live in the moment. Yang ketiga adalah kalau waktu lo habis untuk mikirin apa kata orang, lo akan kehabisan waktu untuk diri lo sendiri. Keren. Sarah Tobing pamit. Kayak juga deh ikutan. Oke, bye. Bye. Wah.